Habis berapa? Makruhat sholat. Baik, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Wallahu ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata atina al-hikmata wa fasla al-khitab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Nuwasilu darsana min kitab Taysirul Alam wa huwa syarh limatni Umdatul Ahkam. Wa nadkhul baban jadidan wa huwa bab fi syai'in min makruhatis salat. Pembahasan tentang makruhatis salat, hal-hal yang dihukumi makruh di dalam salat. Nah, apa yang dimaksud dengan mustalahat makruh ini, ikhwan? Al-makruh huwa ma naha asy-syari'u an fi'lihi ala sabili atau ala ghairi sabili al-ilzam. Yang maksud dengan makruh adalah ma naha anhu syari', sesuatu yang dilarang oleh syari' ala sabili laisa ala sabilil ilzam, tidak secara tegas. Sesuatu yang dilarang oleh syariat tidak secara tegas. Nah, makruh adalah ma naha syari' an fi'lihi laisa ala sabilil ilzam, sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk kita lakukan tidak secara tegas. Kalau secara tegas itu namanya apa? Haram. Nah, ya, jadi makruh itu tidak secara tegas. Misalkan at-tahadduts ba'dal isya min ghairi darurah, ngobrol setelah isya min ghairi darurah, bukan karena perkara darurat. Nah, perbuatan ini adalah perbuatan yang makruh, yang dilarang oleh syariat, tapi larangannya tidak tegas. Ya, jadi dia berada di bawahnya haram. Nah, ya, sebagaimana di surat Al-Isra ya, dikatakan kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Makruh, ya, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara bahasa makruh itu adalah lawan dari al-mahbub. Al-mahbub artinya sesuatu yang dicintai. Al-makruh itu sesuatu yang dibenci. Nah, ini pengertian al-makruh. Kemudian dari sisi rasamnya, makruh itu juga dikatakan ma yusabu tarikuhu imtisalan wala yu'aqabu fa'iluhu. Ma yusabu tarikuhu imtisalan, orang yang meninggalkannya karena taat kepada Allah maka akan mendapatkan pahala.
Jadi kalau ada sebuah perbuatan, jika kita tinggalkan perbuatan ini atas dasar taat, maka kita dapat pahala. Nah, itu namanya makruh. Ma yusabu tarikuhu imtisalan. Imtisalan itu artinya ta'atan. Wala yu'aqabu fa'iluhu, dan pelakunya tidak dihukum, ya, tidak diiqab, ya, dia hanya dicela saja, ya. Pelaku perbuatan makruh itu tidak dihukumi berdosa, tapi hanya dicela saja, ya, karena dia meninggalkan ketaatan, imtisalan. Baik. Jadi kalau ada orang dia langsung tidur pada isya, atau dia mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat, ya, mengajarkan agama, belajar agama atau yang lainnya, ya, tapi dia tidak meniatkan perbuatan tersebut imtisalan, maka dia tidak mendapatkan pahala dari meninggalkan perkara yang makruh. Paham di sini? Ya, jadi ketika kita tidak berbicara atau tidak ngobrol setelah sholat isya, ya, tapi kita meninggalkannya itu karena memang kita terbiasa untuk tidak ngobrol pada isya, langsung tidur biasanya. Memang seperti itu rutinitasnya, maka yang seperti ini tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau diniatkan imtisalan, ya, karena taat kepada perintah Nabi, ya, dalam hadis yang Nabi mengatakan bahwasanya makruh hukumnya, maka ya ketika ada orang yang seperti itu, dia mendapatkan pahala dari hal tersebut. Paham maksudnya? Jadi meninggalkan sesuatu itu kadang dapat pahala, kadang tidak. Patokannya kepada apa? Niatnya, imtisalan, ya. Kalau kita tinggalkan karena imtisalan, niat untuk taat kepada Allah, maka dapat pahala. Paham ini ya? Sekarang antum minum khamar tidak? Antum berzina tidak? Tidak. Antum tidak melakukan dosa-dosa itu. Kalau antum, ya, meniatkan tidak melakukan dosa-dosa tersebut karena taat kepada perintah Allah, maka antum dapat pahala. Duduknya antum sekarang ini dapat pahala. Kenapa? Karena sekarang ini antum lebih memilih duduk di sini karena taat kepada Allah daripada keluar ke tempat-tempat maksiat untuk minum khamar. Mau ada? Nanti maksudnya? Nah, maka mana lebih baik, antum tidur di rumah atau pergi keluar minum khamar? Nah, tidur di rumah, ya. Tapi agar tidur antum bernilai pahala, niatkan, ya, saya tidur, ya, karena saya taat kepada perintah Allah untuk tidak minum khamar. Sekarang saya mampu, saya punya uang, saya punya kendaraan, saya punya waktu untuk keluar beli khamar, tapi saya tidak lakukan itu karena saya taat kepada Allah. Saya lebih memilih untuk beristirahat, karena dengan istirahat ini saya akan bisa lebih kuat dalam beribadah. Nah, maka tidur antum akan bernilai ibadah. Baik. Nah, ya, jadi perbuatan-perbuatan yang makruh itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sampai bernilai dosa. Ya, makruh itu sendiri ada yang sampai ke derajat haram, itu namanya makruh karahatut tahrim. Ada yang makruh tidak sampai derajat haram, itu namanya makruh karahatut tanzih. Ya, makruh sampai karahatut tahrim itu contohnya misalkan memakai sutra atau emas bagi laki-laki. Memakai kain sutra atau memakai emas bagi laki-laki itu dihukumi makruh yang sampai ke level haram. Jelas ini? Namanya apa tadi? Makruh karahatut tahrim. Nah, baik. Kalau makruh yang kedua, makruh karahatut tanzih, pakai zai ya, tanzih, ya, itu lebih dekat kepada kehalalan. Nah, itulah yang kita maksud dengan istilah makruh saja. Jelas ini? Nah, tapi antum harus paham ya, ikhwah, bahwasanya kalau ulama-ulama mutaqaddimin, ya, mereka itu mengatakan makruh sama dengan haram. Semisal Imam Ahmad pernah mengatakan, ya, nikah mut'ah itu makruh, kata beliau. Apa antum pahami di situ berarti? Boleh nikah mut'ah berarti?
Enggak, berarti nikah mut'ah itu hukumnya haram. Nah, jadi menurut ulama-ulama zaman dulu kalau mereka mengatakan makruh itu artinya apa? Haram. Jelas? Nah, jadi jangan pahami seperti makruh yang antum pahami sekarang. Nah, dari ulama-ulama dari mazhab-mazhab yang ada, hanya mazhab Hanafi saja yang membagi makruh itu menjadi dua. Itu tadi makruh karohatut tahrim sama makruh karohatut tanzih. Jelas ini? Paham ini enggak? Nah, ini pembahasan usul fikih ya. Nanti antum akan ya kupas lebih lanjut di dalam pelajaran usul fikih. Nah, di antara misalkan ya perkara makruh dalam hadis Nabi SAW mengatakan innallaha karihalakum salatan. Allah benci dari kalian 3 hal. Yang pertama qila wa qala. Apa itu qila wa qala? Ya, mendengarkan berita desas-desus, berita yang tidak jelas asal usulnya, ya, hoax dan sebagainya. Dan yang kedua idha'atul mal, ya, itu menyia-nyiakan harta. Kemudian yang ketiga kasratus soal, ya, banyak bertanya pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau bertanya dalam masalah ilmu itu harus. Jelas ini? Berarti 3 perbuatan ini hukumnya makruh. Ya, kalau menurut mazhab Hanafi makruh apa namanya ini? Karohatut tanzih. Paham ini? Kalau memakai kain sutra, kemudian al-khitbah al-khitbah atau al-bay' al-bay', ya, itu namanya makruh karohatut tahrim. Hada indal Hanafiyah. Baik. Sekarang ya ketika kita mengatakan al-makruhat di sini, ini maksudnya makruhat dari sisi ya pendapat jumhur, ini bukan pendapat ya mazhab Hanafi. Yang mana mazhab Hanafi mengatakan makruh itu ada dua. Nah, ini makruh yang mana yang dimaksud oleh jumhur di sini? Yang pertama apa yang kedua kalau menurut Abu Hanifah? Makruhatis shalah di sini. Ya, yang kedua. Baik. Jadi makruhatis shalah itu maknanya adalah perbuatan-perbuatan yang dia tidak sampai membatalkan sholat, dia hanya mengurangi kesempurnaan sholat. Jadi yang seharusnya antum sholat dapat pahala 100%, kurang jadi 70%. Apa menyebabkan dia kurang? Itulah perbuatan-perbuatan makruh. Nah, kita lihat di sini al-makruhu 'indal usuliyyin huwa ma yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Perbuatan yang yuthabu tarikuhu, orang yang meninggalkannya dapat pahala. Tambahkan di situ kata imtisalan. Ya, meninggalkannya karena taat. Kalau meninggalkannya bukan karena ketaatan, karena niat yang lain, maka dapat pahala. Wala yu'aqabu fa'iluhu, dan pelakunya tidak iqab, tidak dihukum. Nah, jadi ini maksud dengan al-makruh. Orang yang meninggalkannya karena taat dapat pahala, dan orang yang melakukannya akan diiqab. Ya, tadi kita katakan di awal enggak diiqab. Kalau sekarang di sini dikatakan diiqab, gimana maksudnya ini? Nah, diiqab yang kita maksud di pertama itu diazab. Ya, diiqab yang dimaksud di sini adalah apa? Dicela. Apa maksudnya? Ya, wala yu'aqabu fa'iluhu, maksudnya ya enggak diazab pelakunya tapi dicela. Paham ini? Ya. Makruh kan artinya perbuatan yang dibenci. Maka orang melakukannya maka dia akan dicela oleh Allah. Jelas ini? Paham gak ini? Ini konsep ini. Hukum taklifi itu harus paham. Setiap hari dengar kata makruh. Makruh itu maksudnya apa gitu. Nah, jadi kalau kita katakan pelaku makruh itu dapat dosa apa tidak? Ya, kita katakan yang dia dapatkan adalah celaan dari Allah karena telah melanggar imtisal itu tadi. Baik. Wa makruhatus shalah asya'un tukhillu bikamaliha wa la tubtiluha. Makruhatus shalah maksudnya adalah hal-hal tukhillu, yang mengurangi kesempurnaan salat, wala tubtiluha, tapi tidak membatalkan salat. Wa hiya katsiratun, jumlah makruhatus shalah itu banyak. Dzakarul muallifu minha ma yatadammanahu hadani al-haditsan. Di sini penulis hanya menyebutkan
makruhat salat itu ada pada dua hadis ini saja. Baik, itu hadis yang ke-50 dan hadis ke-51. Baik, Fadil, ikra al-hadis. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وعندهما نحو أخرجه البخاري ومسلم. Al-makruhatu fis shalah. Di sini dibawakan di dalam hadis Al-Khamsun, hadis yang ke-50 dari matan Umdatul Ahkam. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis shalah, jika salat telah ditegakkan, artinya ya, sudah iqamat, wa hadaral asya fabda'u bil asya, dan telah hadir al asya. Mana al asya'una? makan malam. Fabda'u bil asya, maka mulailah dengan makan malam. Nah, jadi di masjid sudah qomat ini, tapi makan malam sudah dihidangkan. Ya, maka mulailah dengan makan malam. Baik. Kenapa begitu ikhwan? Lihat dia dalam al-ma'na al-ijmali, yutlabu fi sholati al-khusyu' wal khudu' wa hudurul qalbi. Dalam salat itu dituntut untuk khusyuk, untuk tunduk, untuk menghadirkan hati. Kenapa? Li'anna dzalika huwa ruhus shalah. Karena kekhusyuan itu adalah ruhnya salat. Wa bihasabi wujudi hadzal ma'na yakunu tamamus salati aw naqsuha. Maka tergantung kepada keberadaan hal inilah yang akan menentukan kesempurnaan atau kurangnya salat kita. Berarti kalau ada kekhusyuan, sempurna salat kita. Tidak ada kekhusyuan, ya, maka kuranglah salat kita. Tidak batal, ya, tapi kurang pahalanya. Fa idza uqimatis salatu wa ta'amu aw syarabu hadirun. Jika salat telah ditegakkan, makanan dan minuman sudah disajikan, fayan bagil bada'atu bil akli wasyurbi, maka ya sepatutnya diawali memulai dengan makan dan minum. Hatta tankasira nahmatul musalli wa la yata'allaqu dhihnuhu bihi, agar terputus pikiran orang yang sholat tersebut dari makanan tersebut, wa la yata'allaqu dhihnuhu bihi, dan agar pikirannya tidak terus-menerus memikirkan makanan tersebut. Ya. Wa kaila yansarifa qalbuhu 'anil khusyu'il ladzi huwa lubbus shalah, dan tujuannya juga agar hatinya tidak berpaling dari kekhusyuan, yang mana kekhusyuan itu adalah lubbus shalah, inti dari salat. Ya, hadza ma lam yadhiq alaihi alwaqtu. Ini kalau waktunya tidak sempit. Ya, lam yadhiq itu artinya tidak sempit. Fa in daqa, tapi kalau waktunya sempit, ya sebentar lagi waktu salat akan habis, ya, fahina idzin yuqaddamus salatu fi waqtiha ala kulli syai'. Maka dalam kondisi seperti itu salatnya harus didahulukan atas apapun itu, makanan atau yang lain. Ya, li'annal mustahabba la yuzahimul wajiba, karena perkara yang sunnah itu tidak bisa mengalahkan perkara yang wajib. Nah, yang sunnah adalah makan dulu, mulai makan dulu sebelum sholat, itu sunnahnya. Tapi kalau sudah mau habis waktu sholat, maka harus sholat dulu. Kenapa? Karena sholat hukumnya wajib, sedangkan makan dulu itu hukumnya sunnah. Maka di sini tidak bisa sunnah mengalahkan yang wajib. Mafhum hada? Nah, ini kaidah al-mustahab la yuzahimul wajib. Ma yuqadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Iqra ya Furqan. Ma yuqadu minal hadis awal, inna at-ta'ama was-syaraba idza hadara waqt as-salati qaddima 'alayha ma lam yadhiq waqtaha fataqaddam ala
أي ayyati halin. على أي حال Fatuqaddamu ala ayyati halin. Inna ta'ama wasyarab, sungguhnya makanan dan minuman idza hadara, jika sudah disajikan, waktu sholat, di waktu sholat, quddima alaiha, maka kedua hal tadi, makanan dan minuman tadi didahulukan daripada sholat, dengan syarat malam yadik waktuha, selama waktunya masih luas, tidak sempit. Fatuqaddamu ala ayyati halin, kalau waktunya sempit maka sholat harus didahulukan ala ayyati halin, atas kondisi apapun. Baik, Adam Asani. Zahirul hadis sawa'un akana muhtajan lit-ta'am am ghairu muhtajin, lakin qayyadahu kasirun minal ulama bil hajah akhzan minal illati allati fahimuha min maqsadis syari'. Nah, lakin zahirul hadis, secara zahirnya hadis ini bentuknya umum. Bentuknya umum di situ sawa'un akana muhtajan lit-ta'am am ghairu muhtaj. Sama aja antara orang yang lapar, artinya dia butuh makan, dengan orang yang tidak terlalu lapar, tidak terlalu butuh makan. Lakin qayyadahu katsirun minal ulama bil hajah, akan tetapi banyak dari para ulama yang mengikat hal tersebut dengan al-hajah. Ya, artinya apa? Artinya boleh makan dulu kalau memang lapar banget, ya. Akhzan minal illah. Nah, kenapa begitu? Karena para ulama tersebut mengambil illah yang mereka pahami dari maksud asy-syari', dari tujuan sang pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, melalui lisan Nabi SAW, ya, mengatakan bahwasanya makan dulu. Apa hikmahnya? Hikmahnya tadi adalah agar bisa khusyuk. Kalau tidak terlalu lapar, bisa nggak khusyuk? Bisa, jadi nggak perlu makan. Jelas ini tidak perlu makan dulu. Jadi kalau laparnya masih bisa ditahan, gitu ya, tidak terlalu membuat konsentrasi buyar. Nah, maka yang seperti itu kata ya, banyak ulama ya tidak perlu mengedepankan makan terlebih dahulu. Jelas sampai sini. Nah, tapi kalau kita melihat hanya kepada zahir hadis saja, ya sama aja, mau dia lapar ataupun lapar yang parah atau lapar yang biasa saja, hukumnya sama. Baik, ya, silakan ambil dua pendapat ini, tidak masalah. Mau ikut zahir hadisnya atau mengikut pendapat sebagian ulama yang mengatakan harus ada hajah, ya bebas. Baik, ya. Arif yang ketiga. Anna hadarul ta'am Inna hadarul ta'am hudurat ta'am lil-muhtadi ilaihi mudurun fi tarki jama'ah ala alla yaj'alu waqtu ta'am alla yaj'ala waktu ta'am waqtat ta'ami huwa waktu salati daiman huwa waqtas salati daiman wa'adadat mustamirratan. Nah, inna hudurat ta'ami lil muhtaji ilai uzrun fi tarkil jama'ah. Hadirnya makanan, maksudnya terhidangnya makanan bagi muhtaj ilai, bagi orang yang butuh, uzrun, itu adalah sebuah uzur fi tarkil jamaah, untuk meninggalkan salat berjamaah. Tapi syaratnya adalah syaratnya wajib alla yaj'ala waqtat ta'am huwa waqtas salat. Tidak boleh dia menjadikan waktu makan itu adalah waktu sholat, ya, daiman, setiap harinya begitu. Wa adatan mustamirrah, dan kebiasaannya terus begitu. Jadi begitu mendengar azan, dia suruh istrinya masak, ya,
ya, terus sediakan makanan, hidangkan makanan. Ya, tiap hari begitu, maka ini nggak boleh. Ya, uzur ini dikasih hanya pada orang-orang yang memang kebetulan, ya, kebetulan waktu sholat masuk dan ya, makanan sudah dihidangkan, tidak direncanakan. Ya, ya, dia bisa saja makan di waktu-waktu yang lain. Gitu. Ya, kenapa harus nunggu waktu zuhur baru makan? Gitu. Ya, pas sudah azan zuhur baru dia bilang ke istrinya keluarkan makanan, hidangkan makanan. Ya, ini bukan, ya, bukan yang itu yang dimaksud. Ini adalah ya kalau antum yang biasanya misalkan ya pulang kerja sebelum zuhur, antum bisa makan dulu. Suatu ketika antum pulangnya telat, ya, nyampe rumah sudah azan zuhur, sedangkan istri antum sudah menyiapkan makanan dari tadi. Maka dalam kondisi seperti itu antum kecapean, antum kelaparan, ya makan dulu agar hati bisa khusyuk nanti ketika sholat. Baik. Kemudian yang keempat, innal khusyu'a wa tarkas syawagili matlubun fis shalah. Sungguhnya khusyuk dan meninggalkan kesibukan-kesibukan matlubun fis shalah itu adalah hal yang dituntut di dalam salat. Liyahdural qalbu lil munajat, agar hati itu hadir ya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi agar hati itu menjadi senang. Baik. Bagaimana sekarang kalau ada orang azan dikumandangkan, makanan dihidangkan, dan dia lapar sekali, tapi dia tetap ke masjid untuk sholat berjamaah, sehingga akibatnya dia tidak bisa khusyuk dalam sholat. Apa hukum sholatnya seperti ini? Sah apa tidak sholatnya? Nah, kita lihat di hadis yang selanjutnya. Ya, itu akan dibahas ya, khilaf ya, pandangan para ulama dari kalangan ya, Zahiriyah dan dari pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Sebelum dilanjutkan ikhwan, kita keluar sedikit dari tema di kitab. Ya, kita masuk sedikit ke makruhatus shalatil ukhra. Ya. Makruhat salat yang lain selain yang disebutkan di dalam kitab ini. Nah, apa saja makruhatus salat selain yang di kitab? Di kitab kan hanya hadirnya makanan itu saja makruhatus salat. Yang lain apa? Al-iltifat, ya, banyak menoleh ketika sedang salat. Ya. Al-iltifat di salat, ya. Itu dengan kepala ya, kiri dan kanan, ya. Dan pada kebutuhan ya, dan pada kebutuhan. Nah, yang seperti ini ikhtilas. Jadi ketika Nabi SAW ditanya oleh Aisyah tentang apa hukum menoleh ketika sholat, kata Nabi apa? Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Ya. Dia adalah pencurian yang dilakukan oleh syaitan dari sholat seorang hamba. Nah, tapi kalau ada hajah, boleh nggak menoleh? Nah, kalau ada hajah la ba'sa bihi. Hadza huwa qaulul madhhab wa huwa rajih insyaallah. Baik. Kemudian makruhat yang kedua, Pak. Yang ketiga. Yang pertama tadi kan ya, kita tetap sholat ketika meskipun makanan sudah dihidangkan. Yang kedua tadi al-iltifat, menoleh. Kemudian yang ketiga apa? Tagmidul ainain, menutup kedua mata. Ya. Menutup kedua mata di dalam sholat. Tagmidul ainain, ghamadu artinya menutup. Ya. Tagmidul ainain itu adalah perbuatan yang dihukumi makruh oleh mayoritas ulama, di antaranya Imam Ahmad. Bahkan ulama-ulama Hanabilah mengatakan huwa min fi'lil yahud, itu perbuatannya orang-orang Yahudi. Nah,
Ada sebagian kecil dari para ulama yang mengatakan ya boleh untuk mata karena dia lebih mendatangkan kekhusyuan katanya. Ya. Tapi ini pendapat yang dianut oleh sedikit dari para ulama. Maka kita lihat mana pendapat jumhur ulama di sini. Jumhur ulama mengatakan hukumnya makruh. Nah, bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan laisa min hadiyin nabi, bukan termasuk petunjuk nabi tagmidul ainain fi shalah, menutup kedua mata dalam salat. Nah, kemudian apa lagi ikhwah? Nah, dia makruh dalam sholat Mendengarkan ajaran. mendahului imam batal sholat dulu. Ya. Al-abad melakukan perbuatan yang sia-sia, misal garuk-garuk hidung, garuk-garuk rambut, ya, sela-sela jenggot, main-mainin ya, sejadah, ya, dan sebagainya. Nah, itu namanya al-abad bil ain. Kemudian apa lagi? Tasbihul asabi ini. Ya, ketika sholat. Nah, boleh melakukan ini atau begini. Ya, Allahu Akbar. Bosan imam lama sekali. Gitu. Pegel. Ya. Nah, itu boleh ya, makruh. Ada larangan dari Nabi ya, sebelum sholat tuh nggak boleh kita mengginikan tangan. Ya. Jadi dalam perjalanan dari rumah ke masjid itu tidak boleh kita tasbihul asabi. Di antara hal yang dilarang dalam perjalanan menuju masjid itu adalah menyatukan jari-jari tangan, tasbih. Ya. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Ya, tasbih dengan orang Nasrani. Orang Nasrani itu ibadahnya begini ya. Untuk mata, sama kayak orang Yahudi juga begitu. Cuma orang Yahudi di depan tembok ratapan. Kita Muslim yang tidak meniru-niru mereka. Mendengarkan khutbah termasuk abad melakukan ini, ya, termasuk abad juga, makruh juga hukumnya. Kenapa? Karena orang ketika mendengarkan khutbah dihukumi seperti dalam kondisi sedang sholat, maka sama-sama makruh hukumnya. Nah, kalau sedang mendengarkan khutbah kan banyak macamnya ya. Dalam sholat mungkin sedikit yang bisa dilakukan, ya, paling ya garuk-garuk. Kalau sedang mendengarkan khutbah bisa main HP kan antum di situ kan. Bisa main HP, bisa ngobrol, bisa yang gambar di sejadah, nah, tahu ya, gambar masjid seperti ini. Ya. Nah, apalagi yang bisa dilakukan? Ya. Anda pernah lihat ada bocah dulu, ya, ketika dengar khutbah main dadu dia, ya, bawa ular tangga dia, sama teman di sebelah. Nggak ada suaranya memang, ya, tapi main ular tangga, main dadu. Dan bapak-bapak di sebelahnya cuma liatin aja, menikmati. Nggak ikutan tapi diliatin. Baik. Jadi perbuatan yang sia-sia itu ya, dan mengurangi pahala menghadiri sholat Jumat. Apalagi yang tidur sampai ngorok ya, nah itu batal itu wudhunya ya. Banyak terjadi ya orang yang tidur ketika dengar khotib ya, sampai ya, orang kamar ketika koma dia langsung ikut sholat ya. Kalau tadi tidurnya nyenyak sampai ngorok itu wudhu ya. Nah, tidur yang nyenyak itu membatalkan wudhu menurut pendapat yang rajih. Baik. Nah, perhatikan kembali ke kitab. Ya, tadi kan di kitab kita katakan ya makan dulu ya. Kalau kasusnya sedang berpuasa, ya. Kalau kasusnya sedang berpuasa bagaimana? Ya. Antum makan kan menunggu azan kan? Nah, gimana kasusnya seperti ini sekarang? Nah, berarti selama bulan Ramadan kita nggak sholat maghrib berjamaah tuh? Nggak begitu ya. Makan yang ringan saja. Ya, jangan langsung ambil rendang nasi padang langsung setelah azan ya.
Nah, begitu azan di maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ambil air putih, makan kurma, sudah cukup, ambil air wudhu, pergi ke masjid, sholat berjamaah. Ya, nanti makan beratnya, habis sholat maghrib baru kemudian makan apapun yang mau dimakan. Ya, atau lebih afdol lagi makannya nanti pada sholat tarawih. Nah, itu lebih afdol. Ya, makanya setelah sholat tarawih, karena kebanyakan orang nggak sholat tarawih gara-gara kenyangan buka puasanya. Nah, itu makruh hukumnya ya. Baik. Baik, kita masuk hadis yang ke-51. Wali Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bi hadratil ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-ahbathan. Tidak ada salat ketika makanan telah hadir wala wa huwa yudafi'uhu al-ahbathan. Tidak juga bagi orang yang menahan al-ahbathan. Al-ahbathan itu al-baul wal ghaid. Apa itu al-baul wal ghaid? Buang air kecil dan buang air besar. Ya, tidak ada sholat bagi orang yang menahan buang air kecil dan buang air besar. Nah, ya, artinya kebelet sekali sehingga nggak fokus sholatnya, nggak khusyuk. Ya, ya, maka tidak ada sholat baginya. Maksudnya tidak ada kesempurnaan sholat baginya. Nah, maka kalau melihat pada zahir hadis ini, sholatnya sah atau tidak? Orang menahan buang air kecil. Nah, la sholata, ya, tidak sah. Kan di hadis yang lain Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun bukan? Rukun. Berarti kalau ada orang salat tidak baca Al-Fatihah, salatnya sah tidak? Tidak, batal salatnya. Di situ dikatakan la sholata. Nah, di sini juga dikatakan la sholata. Cuman bedanya di sini bi hadratit ta'am. Berarti kalau ada orang yang salat tetap dia sholat meskipun makanan sudah dihadirkan dan dia lapar. Nah, berarti sholatnya sah atau tidak? Kalau melihat kepada zahir hadis ini berarti sholatnya tidak sah. Paham ini? Nah, tapi kita lihat khilaf para ulama dalam masalah ini. Sebelum masuk ke situ kita baca makna al-ijmali li hadal hadis. Iqra qadir. Makna al-ijmali. وقدم في الحديث السابق ذكر رغبة الشارع الأكيدة في حضور القلب بالصلاة بين يدي ربه ولا يكون ذلك إلا بقطع الشواغل التي يسبب وجودها عدم الطمأنينة عدم الطمأنينة والخشوع. لهذا فإن الشارع ينهى عن الصلاة بحضور الطعام الذي نفس المصلي تتوقع إليه وقلبه متعلق به، وكذلك ينهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين اللذين هما البول والغائط، لأن صلاة الحاكم أو الحاكم غير تامة بانشغال خاطره بمدافعة الأذى. Taqaddama fil hadits sabiq, sudah lewat di hadis sebelumnya, dzikru raghbatis syari' al-aqidah fi huduril qalbi fi shalah baina yadi rabbi. Penyebutan tentang raghbatis syari', kecintaan asy-syari' yang al-aqidah. Apa makna asy-syari' itu? Ya, membuat syariat. Maksudnya Allah atau Nabi SAW. Ya, maksudnya kalau Nabi SAW berarti konteksnya adalah sebagai pembawa syariat. Nah, al-aqidah yang tegas. Fi huduril qalbi, berkaitan dengan menghadirkan hati ketika sholat di hadapan Allah. Wala yakunu dzalika, dan tidak mungkin kita menghadirkan hati ketika sholat illa biqat'is syawagil, kecuali dengan memutus kesibukan allati yusabbibu wujuduha adamat tuma'ninati wal khusyu', yang mana keberadaan dari syawagil itu akan menyebabkan ketiadaan tuma'ninah dan khusyuk. Kalau ada kesibukan, maka hati kita
tidak bisa untuk tumaninah dalam sholat. Lihada fa inna syari'a yanha 'anis shalah bi hudurit ta'am. Oleh karena itulah kenapa syari' melarang kita untuk sholat ketika makanan sudah dihadirkan. Alladhi nafsul musalli tatawakku ilaihi wa qalbuhu muta'alliqun bihi, yang mana jiwa orang yang sholat itu ya berkeinginan kepada makanan tersebut, wa qalbuhu muta'alliqun bihi, dan hatinya terikat dengan makanan tersebut, kepikiran terus gitu. Kalau nggak kepikiran ya nggak masalah ya, ini masalahnya adalah kepikiran. Nah, jadi misalkan antum pulang kerja dan kadang lapar sekali, sampai rumah ternyata istri antum masak masakan favorit antum ya. Antum dalam kondisi lapar sekali ya. Kalau antum pikir, wah kalau saya lanjut sholat sekarang ini, maka pasti saya akan kebayang terus sama ya, sayur sop yang dimasak istri saya. Nah, maka yang seperti inilah kondisi kita harus makan dulu. Paham ya? Baik. Tapi kalau ya udah nggak masalah gitu, nggak sampai bakalan kepikiran, maka nggak masalah sholat dulu. Baik. Wa kadzalika yanha 'anis shalah. Dalam hadis ini tidak hanya tentang makanan, tapi juga ada satu hal lagi, yaitu mudafa'atil al-akhbatsain, yaitu menahan dua jenis kotoran. Alladaini huma al-baul wal ghaid, yaitu buang air kecil dan buang air besar. Lianna salat al-hakim awil haqib ghairu tama. Ya, karena salatnya orang yang kebelet, hakim dan hakib. Hakim itu orang yang kebelet pipis, hakib itu orang yang kebelet berak, ya, kebelet pup. Ghairu tama, ya, salatnya tidak sempurna. Kenapa? Linsyighali khatirihi bimudafa'atil adha, karena pikirannya sibuk, ya, pikirannya teralihkan bimudafa'atil adha, untuk menahan kotoran tersebut. Nah, dalam hati yang dia pikirkan adalah kapan imam ini akan selesai sholatnya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, lebih baik putus sholatnya, kemudian selesaikan saja. Tidak masalah meskipun harus masuk. Walihalat. Nah, ikhtilaful ulama akhadha bi zahiril hadithi az-zahiriyah wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Falam yasahhihu as-salata ma'a wujudi at-ta'am. Orang-orang az-zahiriyah, Ibnu Hazm, ya, Abu Daud az-Zahiri dan seterusnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga, ya, mereka tidak mengatakan salatnya sah. Jadi salatnya tidak sah kalau ada makanan. Wala ma'a mudafa'ati ahadil akhbatsain, begitu juga kalau menahan, ya, buang air kecil atau buang air besar tadi. Wa'addu as-salata batilatan, dan mereka menganggap salatnya batil, batal. Illa anna Syekhul Islam lam yusahhiha ma'al hajah ila ta'am. Nah, tetapi Syekhul Islam masih patokan, kalau orang tersebut sangat butuh kepada makan, artinya sangat lapar, maka salatnya tidak sah. Ini pendapat siapa? Nah, pendapat Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan begitu. Jadi kalau ada orang sholat, makanan sudah dihidangkan, tapi dia nggak terlalu lapar, ya, maka sholatnya sah nggak menurut Syekhul Islam? Sah. Yang tidak sahnya adalah kalau dia lapar sekali, yang butuh pada makanan tersebut. Wa zahiriyah saddu falam yusahhihuha mutlaqan. Adapun orang-orang zahiriyah di sini mereka berpendapat dengan pendapat yang sad. Apa itu sad? Ya, mukhalafatul jamaah hadis sad itu. Ya, pendapat yang menyelisihi jamaah itu namanya pendapat yang sad. Nah, kayak tadi kita ujian, ya. Tadi kan kita mengatakan soal yang pertama, asal dari istilah itu apa jawabannya? Istilah. Ya. Ada yang menjawab zahaba, gitu. Nah, yang lain jawabnya istilah, dia doang yang baca jawab zahaba, gitu. Nah, ini namanya apa? Saz namanya. Paham ya? Pendapat yang menyelisihi jumhur. Nah, saz itu nggak pasti salah ya, nggak pasti salah ya, tapi keseringannya salah, ngerti ya? Karena la tajtami ummati ala dhalalah. Baik. Falam yasahihu mutlaqan. Jadi orang-orang zahiriyah ini mereka saz di sini. Ya,
Nah, mereka saja yang punya pendapat ini. Pendapatnya unik, berdiri sendiri pendapatnya. Kenapa? Karena hanya mereka saja yang mengatakan sholatnya tidak sah secara mutlak. Lam sahihuha mutlaqan. Wa dhahaba jumhurul ulama ila sihhatis shalah ma'a karahatiha ala hadhil hal. Adapun pendapat jumhur dalam masalah ini adalah ya sah salatnya tapi disertai dengan karohah. Apa itu karohah tadi? Makruh. Wa qalu inna nafyas salati fi hadzal hadits nafyun li kamaliha la li sihhatiha. Nah, jumhur mengatakan la salata dalam hadis ini maksudnya adalah la salata kamilatan, bukan la salata sahihatan. Mafhum? Ngerti nggak nih? Apa makna la salata di situ? La salat apa? La salata kamilatan, tidak ada salat yang sempurna bagi orang yang menahan buang air. Jelas? Nah, ya, tapi kalau zahiriyah mereka membaca la salata di situ dengan apa? La salata sahihatan, tidak ada salat yang sah bagi orang yang menahan buang air besar. Kembali tergantung kepada takdir ya, la di situ. Nah, ya, la salata bihamdul ta'am. Ya, ini bisa menjawab secara nahwu sebenarnya. Ya. La di sini apa namanya? La nafiya lil jins. La nafiya lil jins itu ya'mal amala inna, ta'mal amala inna. La salata. Salata di sini sebagai isim la, mana khabarnya? Enggak ada. Nah, khobarnya ini apa dia? Itulah penentu jawabannya. Ngerti? Kalau antum katakan khobarnya adalah kamilatan, berarti ya antum ikut pendapatnya jumhur. Kalau antum mengatakan la salata khobarnya adalah sahihatan, berarti antum ikut pendapatnya zahiriyah. Dan itu adalah pendapat yang sah. Wadih launa. Mafhum ya? Nah, sama pada kata la ilaha illallah. La ilaha, ilaha di situ adalah isim la. Mana khabarnya? Hah? Mana khabarnya? Nah, illallah enggak? La ilaha, mana khabarnya? Bihaqqin. Apa? Makanya definisi yang benar adalah ilaha illallah apa? La ilaha bihaqqin, atau la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Dari mana perkara yang berhak disembah ini? Dari khobar la an-nafiyah lil jins. Yang mana khobar la an-nafiyah lil jins di situ dia mahdhuf, takdiruhu bihaqqin. Apa berarti? Nah, kalau orang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, Tuhan apa di situ? Maksudnya ada yang hilang di situ. Tiada Tuhan titik-titik selain Allah, ada yang hilang. Apa yang hilang ini? Khobar la. Yang namanya isim la pasti ada khobarnya. Kalau mengatakan kepada antum inna Muhammadan, anda diam di situ, sempurna enggak kalimatnya? Ya, masih butuh lanjutan apa tidak? Masih butuh. Maka tidak mengatakan la ilaha, masih butuh lanjutan. Begitu juga kalau kita mengatakan la ilaha illallah, masih butuh pelengkap. Apa pelengkapnya di situ? Khobar yang mahdhuf tadi, takdiruhu bihaqqin. Mafhum ada? Wadih ada? Nah, maka la ilaha illallah itu tidak boleh diterjemahkan menjadi tiada Tuhan selain Allah. Tuhan yang apa? Tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nah, itu kalimat yang benar. Jelas? Ya, jadi untuk menjawab ya keliruan penerjemahan la ilaha illallah menjadi tiada Tuhan selain Allah, itu cukup dengan nahwu saja sudah bisa terjawab. Ya, dengan syarat Anda sudah paham bab la an-nafiyah lil jins. Nah, jadi yang dinafikan oleh Nabi di dalam hadis itu adalah kesempurnaan sholat, bukan sahnya sholat. Ya. Kalau dalam la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, yang dinafikan oleh Nabi di sini apa? Sah atau sempurna? Nah, sah, tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi anda harus paham takdirnya apa di situ ya. Mafhumnya? Nah, dalam hadis dikatakan la yu'minu ahadukum
hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Ya, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dicintai dari bapaknya, dari anaknya, dari manusia seluruhnya. Nah, tidak beriman di situ berarti kafir dong. Ngerti kan maksudnya? Kafir nggak di situ? Hah? Ada orang yang mencintai anak dan istrinya lebih daripada mencintai Nabi, kafir nggak dia? Tidak. Ya, hanya saja apa yang kurang di situ? Imannya. Berarti la yu'minu di situ maksudnya la yu'minu imanan kamilan. Mafhum? Ya, bukan la yu'minu imanan hakikian. Ya. Kalau kita katakan begitu, banyak sekali orang kafir di muka bumi. Ya. Orang muslim banyak sekali yang akan kafir. Kenapa? Bahkan kita pun bisa jadi akan kafir, gampang sekali kafir. Ya. Ya, karena banyak sekali hak-hak Nabi yang kita lalaikan karena kita lebih mengedepankan rasa cinta kepada manusia. Orang tua bilang kamu nggak boleh mondok, kamu nggak boleh belajar ilmu agama, ya pulang aja, ya, sekolah umum, hanya antum ikut kata orang tua. Nah di situ antum telah mengendahulukan kecintaan kepada kedua orang tua daripada kecintaan kepada Nabi. Kalau antum artikan hadis tadi dengan la yu'minu imanan sahihan, ya berarti telah kafir antum. Paham ya? Tapi kan bukan itu pemahaman yang benar. Yang benar adalah la yu'minu imanan kamilan. Mafhum hadzal? Baik. Jadi ketika dikatakan tidak beriman salah seorang dari kalian, lihat dulu konteksnya apa. Ya, tidak beriman itu apakah tidak beriman secara sempurna atau tidak beriman yang secara mutlak. Ya, kalau tidak beriman secara mutlak ya kafir. Kalau tidak beriman secara sempurna ya dia masih muslim, hanya saja imannya tidak lengkap, tidak sempurna. Baik. Ma yukhadhu minal hadis, yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, karahatus salati inda huduri ta'amil muhtaji ilaih wa fi hali mudafatil akhbathain ma lam yadrikal waktu fatuqaddam mutlaqan. Dimakruhkan salat ketika makanan sudah dihadirkan bagi orang yang butuh dan pada kondisi sedang menahan buang air besar atau buang air kecil. Ma lam yadrikal waktu, ya selama waktunya tidak sempit. Ya, kalau waktunya sempit maka tuqaddam mutlaqan, maka salatnya harus didahulukan. Baik. Berarti dalam masalah sah atau tidaknya salat orang yang menahan buang air besar ini ada berapa pendapat? Ada berapa pendapat di situ? Pendapat yang pertama, pendapat yang pertama mengatakan tidak sah secara mutlak. Ini pendapatnya siapa? Zahiriyah. Pendapat yang kedua mengatakan tidak sah kalau dia butuh kepada makan, artinya lapar. Ya, kalau lapar banget maka tidak sah salatnya. Itu pendapatnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian yang ketiga mengatakan salatnya sah tapi makruh. Nah ini pendapatnya siapa? Jumhur. Jelas ya? Kemudian faedah yang kedua, inna hudural qalbi wal khushu'a matlubani fis shalah. Hadirnya hati, khusyuknya seseorang dalam salat itu matlub, dituntut dalam salat. Yang ketiga, yanbaghi lil musalli ib'adu kulli ma yushghiluhu fi salati. Sepatutnya bagi orang yang salat itu untuk menjauhkan seluruh hal yang menyibukkan dia dari salatnya. Ya. Maka kalau lagi sholat ikhwan, kalau memang antum bawa HP, HP-nya dimatikan atau di silent, ya. Kenapa? Karena itu berpotensi akan menghilangkan kekhusyuan. Lagi sholat, HP di kantong antum bergetar, ya nggak mungkin bisa khusyuk di situ. Pasti cuma antum mikir, siapa yang nelponan ini? Ya, siapa nih ngechat-an? Jangan-jangan si fulana ngebalas chatan yang kemarin malam. Ya. Nah, jadi ya, hal-hal yang bisa memalingkan perhatian kita dari sholat itu harus dihindarkan. Ya, apapun bentuknya itu. Ya, jam tangan misalkan bisa jadi. Ya, ketika lagi sholat, ya nunduk kan, lihat jam tangan. Nah, itu sudah menghilangkan kekhusyuan itu. Ya. Ketika lagi sholat mikir, ya, habis ini
kita mau belajar, tapi jam berapa belajarnya? Karena anak nanti jam 3 mau pergi, mikir begitu. Ya, akhirnya melihat jam berapa. Batal, bukan batal, kurang pahala sholatnya karena khusyuknya berkurang. Baik. Ya, itulah kenapa ya, kita juga tidak diperbolehkan hadir ke masjid itu dengan baju yang ada tulisan di belakangnya, ya, atau ada gambarnya. Jangan, ya. Baju sepak bola itu kan ada nama orang di belakangnya, ya. Ronaldinho. Orang di belakang langsung mikir, wah Ronaldinho itu siapa ya? Kepikiran langsung gol-gol indahnya Ronaldinho, ya. Ronaldinho berapa kali Piala Dunia, keingat semua terus, ya. Nah, ya, jadi ya, jangan sampai kita membuat sholat orang lain itu menjadi kurang pahalanya, ya, dengan memakai pakaian-pakaian yang seperti itu, ya. Baik. Kemudian yang keempat, innal hajata ila ta'ami awis syarabi awit tabawuli awit tagawuti kullu ulaika udrun fi tarkil jumu'ati wal jamaah. Kebutuhan kepada makan dan minum, awit tabawul, buang air kecil, awit tagawut, buang air besar, kullu ulaika, semua itu uzrun, adalah uzur fi tarkil jumu'ah wal jamaah, dalam meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Bisyarti, dengan syarat alla yaj'ala awqatas sholawati mawa'idu lima dzukira ma huwa fi maqduril insani minha. Dengan syarat jangan dia jadikan waktu-waktu sholat itu adalah tempat juga untuk makan dan minum atau untuk qada hajat, ya. Jadi selama dia mampu memalingkan waktunya, maka dipalingkan. Jangan jadikan waktu makan sama dengan waktu sholat, ya, sehingga tabrakan. Nah, ini yang menjadi masalah, ya, dalam, atau ini yang antum harus jadikan perhatian juga. Nanti kalau antum jadi bos, punya karyawan, ya, itu kan di waktu zuhur itu kan ada istirahatnya, ya, jam istirahat sekaligus untuk sholat isoma, istilahnya, istirahat, sholat, makan. Nah, ya, kalau waktu zuhur itu jam 11.50 misalkan, maka kasih karyawan antum istirahat itu sebelum jam tersebut. Apa maksudnya? Agar mereka bisa makan siang di jam itu, jam 11.20 misalkan. Maka 11.20 mereka makan, nanti 11.50 mereka sholat zuhur. Nah, kalau sekarang kan yang terjadi itu di perusahaan-perusahaan itu, ya, karyawan dikasih waktu istirahat jam 11.50 atau 5 menit sebelum azan zuhur misalkan. Nah, itu membuat mereka tidak ada waktu untuk makan siang. Akhirnya mereka apa? Mereka sholat zuhur dulu dalam keadaan belum makan siang, ya, seharian bekerja, ya. Akhirnya yang ada di pikirannya ketika sholat zuhur adalah apa menu makan habis ini. Paham maksudnya? Nah, atau mau cari makan kemana habis ini di jam istirahat itu, gitu. Nah, akhirnya sholatnya tidak khusyuk. Nah, lihat di sini, ya, maslahatnya besar kalau pemimpin kita adalah orang yang paham agama, yang paham hadis-hadis seperti ini, sehingga maslahatnya akan tersampaikan, ya. Yang menjadi kekacauan itu adalah ketika pemimpin yang memegang kuasa atau bos-bos perusahaan itu adalah orang-orang yang tidak paham agama, sehingga hak-hak kita dalam beragama itu banyak diambil, banyak dizolimi. Salah satunya begini, bisa jadi si bos itu berdosa dikarenakan dia telah, ya, mendorong seseorang untuk tidak khusyuk pada sholatnya. Maka, ya, ada ucapan orang-orang yang sangat bagus sekali yang mengatakan, ya, pekerjaan itu adalah selingan untuk mengisi waktu di antara dua sholat. Nah, ini kan anggapan yang terbalik dari yang terjadi sekarang, kan. Kalau orang sekarang menganggap sholat itu sebagai selingan, yang dari pekerjaan, padatnya pekerjaan, istirahat, sholat, kerja lagi. Nah, coba kita balik sudut pandangnya sekarang. Kita jadikan bahwasanya sholat itulah pekerjaan utama kita. Adapun kerja di kantoran dan sebagainya itu adalah pengisi waktu luang aja biar kita nggak nganggur. Ngerti, ya? Yang paling penting adalah sholatnya, bukan pekerjaannya. Yang dibalik, gitu. Nah, itulah orang-orang yang memprioritaskan akhirat. Baik.
Kemudian faedah yang kelima, qala San'ani, ya, qala al-Imam San'ani, wa'lam anna hadha laysa fi babi taqdimi haqqil abdi ala haqqillahi ta'ala, bal huwa siyanatun li haqqil bari li alla yadkhula fi ibadatihi bi qalbin ghairi muqbilin ala munajatihi. Perhatikan ikhwan, dalam masalah ini bukan masalah takdim haqqil abdi ala haqqillah. Bukan berarti kita mendahulukan hak hamba atas hak Allah. Kan kita dikasih makan dulu ya, diperbolehkan makan dulu baru kemudian sholat. Ya, makan itu hak hamba, sholat itu haknya siapa? Haknya Allah. Berarti kita mendahulukan hak hamba dari hak Allah? Bukan begitu. Akan tetapi ini adalah bentuk penjagaan terhadap hak Allah. Karena kalau kita sholat dalam keadaan perut kosong, pikiran melayang, ya ingat kepada makanan, itu kita telah sholat dengan keadaan yang tidak sempurna. Berarti kita melalaikan hak Allah di situ. Jelas ya? Maka demi menjaga hak Allah, kita diperbolehkan makan dulu sebelum sholat. Mafhum ada? Ya, pahami ini lebih baik ini ya. Karena banyak yang salah memahami hal ini. Banyak orang mikir, oh, berarti di sini ini bentuk keringanan dari Allah buat hamba. Enggak ada keringanan di sini. Ya, ini bukan bentuk keringanan di sini. Ini bentuk penjagaan Allah terhadap haknya. Jadi Allah menjaga haknya dengan cara apa? Dengan cara kita dikasih waktu untuk makan. Kenapa? Karena kalau tidak makan dulu, maka nanti sholatnya ngelamun, kepikiran kepada makanan, sehingga ya, pahala sholatnya menjadi berkurang, tidak khusyuk. Ya, kalau tidak khusyuk, haknya Allah yang terambil di situ. Baik. Ini faedah yang sangat bagus sekali di sini. Antum kasih tanda di situ, poin yang kelima. Ya. Ini perlu untuk disampaikan kepada jamaah. Yang keenam, fassara ba'duhum al-khushu'a bi annahu majmu'un min al-khawfi was-sukun. Fahuwa ma'nan yaqumu fil nafsi yadhharu minhu sukunun fil a'dha' yulaimu maqsud al-ibadah. Apa yang maksud dengan khusyuk itu, ikhwah? Definisi khusyuk itu banyak. Ada yang mengatakan inkisarul qalbi, ada yang mengatakan khudu'ul qalbi, ada yang mengatakan khauful qalbi dan seterusnya. Ya, tapi dari seluruh pengertian tentang khusyuk bisa kita ambil kesamaan, bahwasanya khusyuk itu majmu'un minal khaufi was sukun, terdiri dari dua hal, al khauf dan as sukun. Apa itu al khauf? Rasa takut. Apa itu as sukun? Ketenangan. Fahuwa ma'nan yaqumu fin nafsi. Ya, rasa takut ini ada di dalam jiwa, kemudian ya terwujudkan dalam ketenangan pada anggota tubuh. Yulaimu maqsud al ibadah, yang sesuai dengan tujuan dari ibadah itu sendiri. Nah, jadi kalau hati kita di dalamnya ada al khauf, maka anggota badan ini akan menjadi apa? Nah, menjadi tenang, sakinah gitu. Ya. Kalau hati kita ada al-khaufnya, maka badan ini menjadi ya fihi sukun, menjadi tenang. Anggota badan itu menjadi tenang dalam sholat. Nah, itulah namanya khusyuk. Ada rasa takut dalam hati dan ada ketenangan pada anggota tubuh. Ada orang sholatnya pelan sekali, khusyuk rupanya, ya. Tapi dalam hatinya dia mikirkan selain Allah. Nah, ini bisa dikatakan khusyuk? Nggak bisa. Ada orang sholat karena imamnya bacaannya panjang, ya dia juga ya lama berdirinya. Karena imamnya sholatnya pelan, dia juga ikut pelan sholatnya. Tenang nggak sholat itu? Tenang, tapi tidak khusyuk. Kenapa? Karena khusyuk itu juga harus ada di dalam hati. Dia ikut sholat di belakang imam, tapi yang dipikirkan tentang pertandingan bola, misalkan, tentang makanan, tentang mau liburan kemana, ya tentang mau beli apa. Hal-hal itu bertentangan dengan al-khusyuk. Jadi khusyuk bukan hanya ketenangan pada badan, ya kawan. Maka sekarang kalau kita melihat ada orang sholat yang terburu-buru, bisa dipastikan dia khusyuk? Bisa kita katakan dia khusyuk? Ada orang sholat buru-buru, ya, kayak ayam yang mau matuk makanan. Ya, seperti ini bisa dikatakan sholatnya khusyuk? Tapi kan hatinya tenang misalkan. Bisa nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Karena gerakan tubuh itu cerminan dari hati. Kalau gerakan tubuhnya berantakan, cepat-cepat, buru-buru, berarti hatinya juga tidak tenang. Apalagi khauf. Jelas ini?
maka bisa dipastikan orang yang sholatnya ngebut itu sholatnya tidak khusyuk. Jelas ya? Ya, orang yang khusyuk itu pasti sholatnya ya tumaninahnya lengkap, ya sakinahnya bagus, ya, dan rasa khauf ada di dalam hatinya. Wadih hadza ikhwan. Nah, ya, tapi bukan berarti orang yang sholatnya lama juga pasti khusyuk ya. Sholat yang lama juga belum tentu khusyuk. Kalau lama tapi ngelamun, ya, sujudnya lama ternyata ngorok gitu kan. Ya. Mimpi indah, ya gimana dikatakan khusyuk? Masya Allah bulan sujudnya nggak bangun-bangun, ya. Ternyata lagi mimpi indah. Baik. Nah, jadi khusyuk itu harus mengumpulkan dua hal tadi. Apa itu? Al-khauf dan as-sukun. Nah, jadi kalau nanya kepada antum, kapan seseorang dikatakan khusyuk dalam sholatnya? Ketika hatinya takut kepada Allah dan anggota tubuhnya tenang. Itu namanya al-khusyuk. Berarti sholat itu untuk bisa khusyuk harus terkumpul dua perbuatan dengan sempurna, yaitu perbuatan hati, itu khauf, dan perbuatan badan, yaitu as-sukun. Nah, itulah kenapa sholat itu selalu digandeng dengan zakat. Nah, di dalam Al-Quran kan kita temukan ya, kerjakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Kenapa enggak sebutan puasa juga di situ? Kenapa begitu ya, Pak? Karena sholat itu ada 3 jenis. Ibadah itu ada 3 macam. Ya, ibadah itu 3 macam. Ibadah ya badaniyah, ibadah badan, fisik yang mengerjakannya. Kemudian ibadah qalbiyah, ibadahnya hati, dan ibadah maliyah, ibadahnya harta, ibadah dengan harta. Nah, ketika Allah mengatakan sholat dan zakat, sholat itu sudah mengumpulkan 2 dari 3 jenis tadi. Kemudian zakat mengumpulkan apa? Sholat dan ibadah apa? Ibadah maliyah. Sehingga tersebutlah 3 ibadah. Jadi ketika Allah perintahkan kita untuk beribadah dengan sholat, puasa, dan dengan sholat dan zakat, itu sebenarnya Allah perintahkan kita untuk beribadah dengan hati, dengan anggota badan, dan dengan harta. Ya. Ibadah dengan harta selain zakat apa contohnya? Infak, sedekah, dan sebagainya ya. Maka ketika Allah memerintahkan kita untuk bayar zakat, itu juga ada anjuran untuk infak, ada anjuran untuk sedekah. Paham ya? Ketika Allah perintahkan kita untuk sholat, di situ juga ada apa? Ya, ada anjuran untuk ya untuk bersabar, ya, ada anjuran untuk bersemangat, ada anjuran untuk ada anjuran untuk berkeyakinan dengan keyakinan yang benar kepada Allah. Kenapa? Karena itu adalah ya perbuatan dari hati, ibadah qalbiyah. Jelas ini ya. Nah, maka pantaslah kenapa Nabi mengatakan ya yang pertama kali dihisab dari seorang itu adalah sholatnya. Kenapa? Karena sholat ini adalah gambaran dari amalan-amalan hati dan amalan-amalan badan yang lainnya. Ya, anu berjalan ke masjid itu kan ibadah anggota badan ya. Nah, itu tercermin di dalam sholat kita. Jadi sholat itu mengumpulkan semua ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, maka dikatakan sholat itu sebagai tiang agama. Kalau dia rusak maka rusak ibadah yang lainnya. Ya karena sholat ini adalah cerminan, ya, cerminan awal mulanya. Ya. Nah, miniatur dari ibadah-ibadah yang lain itu ada pada sholat. Ya, kalau ibadah yang ada kiranya dengan harta itu miniaturnya ada pada zakat. Maka kalau kita memperbagus sholat kita, maka kemungkinan besar ibadah hati dan ibadah badan kita yang lain juga bagus. Kalau kita memperbagus zakat kita, artinya kita tetap bayar zakat, maka insya Allah ibadah maliyah yang lain juga akan kita kerjakan, sedekah dan sebagainya. Tapi kalau orang zakat saja tidak mau, apalagi sedekah yang sifatnya sunnah. Paham ya? Zakat kan hukumnya wajib. Ya. Nah, kalau ada orang tidak mau bayar zakat dan dia mau sedekah, nggak mungkin itu. Ya, kalau orang yang bayar zakat yang sekali setahun zakat fitrah saja dia tidak mau, ya, apalagi yang
ya, yang hukumnya sunnah, yang hukumnya anjuran gitu. Nah, itulah kenapa di Al-Quran dikatakan la yahudduna ala ta'amil miskin. Dia tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Menganjurkan orang lain memberi makan saja tidak, apalagi dia yang memberi makan. Ya. Kalau Anda menganjurkan Fikri untuk memberi makan fakir miskin, yang memberi makan siapa? Fikri apa Anda? Fikri. Paham ya? Ya. Tapi Anda nggak menganjurkan Fikri untuk melakukan itu. Nah, inilah orang-orang yang orang-orang yang al-ma'un, orang-orang yang yang ma'un al-ma'un itu orang-orang yang yukadzibu bid-din. Ya, di dalam surat Al-Ma'un. Orang-orang yang mendustakan agama itu. Mendorong orang untuk berbuat kebaikan saja tidak mau, apalagi dia yang turun langsung gitu. Ya. Nah, maka kalau kita tidak mampu bersedekah, maka apa? Minimal kita mendorong orang lain untuk sedekah gitu. Kenapa? Karena kalau orang terdorong untuk melakukan sedekah gara-gara kita dapat bagian pahala dari sedekahnya dia. Gitu ya. Nah, maka antum kalau lewat di WhatsApp, di sosial media ada flyer-flyer tentang pembangunan masjid, musola, ya open donasi, itu jangan dibiarkan begitu saja. Forward dia, sebarkan dia. Ya, kalau antum tahu misalkan ada orang yang berpotensi, mungkin dia sanggup atau mungkin dia mampu untuk bersedekah, ya antum kirimkan forward itu ke orang-orang itu. Ya, antum kenal ada orang yang hartanya banyak, nah, antum kirimkan flyer itu ke dia, open donasi itu. Tujuannya apa? Dia tergerak hatinya untuk berinfak. Kalau sampai dia berinfak karena flyer yang antum kirimkan, maka antum juga dapat bagian pahala. Mandalla ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa menunjukkan akan sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang melakukannya. Wala yunqas min ujurihim syai'. Tidak dikurangi dari pahala orang yang melakukannya sedikit pun. Dapat pahala yang lain. Nah, maka kan enak di situ. Antum nggak keluarkan uang spesial pun, cuma forward flyer saja, tapi antum dapat pahala sedekah. Nah, maka jangan dianggap sepele, ya. Jadikan sosial media itu sebagai sarana antum untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kita tidak tahu forward yang mana yang ternyata itu penyebab kita masuk surga nanti. Ya, kita nggak tahu. Ya. Gara-gara amal soleh yang mana kita berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka la tahqiranna saghiratan. Ya, jangan pernah meremehkan perbuatan kebaikan ataupun keburukan sekecil apapun. Ya, kebaikan yang kecil, keburukan yang kecil juga jangan diremehkan. Baik, faedah. Qala ulama as-salatu munajatun billahi ta'ala fa kaifa takunu ma'al ghaflah. Para ulama mengatakan salat itu adalah kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dalam salat itu ada kelalaian? Tidak mungkin. Ya. Kalau anak sekarang ngobrol sama Fatih, ya, tapi anak hadap lain, Fatih ngomong aja, anak hadap lain main HP misalkan, atau anak malah ngobrol sama orang lain, ya marah nggak Fatih di situ? Harusnya marah, paham ya? Kenapa? Karena dia tidak merasa didengarkan, tidak diperhatikan. Ya. Kita sholat juga kondisinya sama. Sholat itu adalah munajat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya, itu adalah hubungan kita yang paling dekat dengan Allah itu ketika sholat, ya, terutama ketika sujud. Itu kondisi terdekat kita dengan Allah. Maka tidak sepantasnya kita sedang berdialog dengan Allah malah ada kelalaian di situ. Ya, ana lagi ngobrol sama Ari. Ya. Ari memang ada ke ana, tapi pandangannya kosong, lagi mikirin si fulana. Nah, yang seperti ini kan tidak sepantasnya. Maksudnya, ya, udah fulana orang lagi dipikirkan. Ya. Nah, wa qad ajma'a ulama ala annahu laisa lil 'abdi illa ma 'aqala minha. Ya. Liqaulihi ta'ala wa aqimis salata lidzikri wa qaluhu wa la takum minal ghafilin. Ya. Maka kata para ulama, sepakat para ulama bahwasanya bagian seseorang dari salat itu, perhatikan ini penting sekali ini, annahu laisa lil 'abdi illa ma 'aqala minha. Bahwasanya seseorang tidaklah mendapatkan bagian dari salatnya kecuali yang dia khusyuk di dalamnya. Aqala di situ artinya tidak lalai, artinya khusyuk. Nah, jadi berapa rakaat yang antum khusyuk dalam sholat, segitulah pahala yang antum dapatkan. Antum sholat zuhur 4 rakaat, 3 rakaat antum khusyuk, 1 rakaat lalai.
Maka yang 3 inilah yang antum dapatkan pahalanya. Nah, karena dalam Al-Quran dikatakan wa aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Berarti kalau ada orang dalam sholatnya tidak mengingat Allah, berarti sholatnya tidak tegak secara sempurna. Ya. Nah, maka kadar sholat kita itu berbeda-beda. Kita berdiri pada saf yang sama, ya. Kita berdampingan sebagai makmum dalam sholat. Ya, tapi pahala yang kita bawa setelah sholat itu berbeda-beda. Ada yang bawa pahala 10, ada yang bawa pahala 20, ada yang bawa pahala 30, bahkan ada yang bawa pahala 0. Ada, ya. Nah, ya, apa yang membedakannya? Itu tadi kadar kekhusyuannya. Nah, bahkan Nabi mengatakan ada yang bawa 10, 1/10, 1/6, setengah, 1/3, ya. Nah, walima rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibnu Hibban marfu'an, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Hibban secara marfu', innal abda la yusalli as-salata la yuktabu lahu usyruha wa la sulusuha. Ada orang salat itu, ya, dia tidak dicatat pahalanya meskipun hanya 1/10, tidak juga 1/6. Ya, artinya dia kurang dari itu pahalanya. Ya. As-salatu innama furidat li iqamati dzikrillah. Salat itu ditegakkan, diwajibkan untuk menegakkan zikrullah, mengingat Allah. Fa illam yakun fi qalbil musalli ta'zimun wa haibatun lahu naqasat qimatus salat. Fa illam yakun fi qalbil musalli, kalau pada diri seorang yang salat itu tidak ada ta'zim, tidak ada pemuliaan, wa haibah, pengagungan bagi salat atau kepada Allah, naqasat qimatus shalah, maka akan kuranglah nilai dari salat tersebut. Nah, ya, jadi intinya harus ada pada salat itu apa? Ta'zim. Apa ta'zim tadi? Pemuliaan kita kepada siapa? Kepada Allah. Nah, maka ibadah apapun ya kawan, kalau besar ta'zim kita di dalamnya, maka besar pula pahalanya. Kita sama-sama sholat, tapi takzim kita kepada Allah beda dengan orang lain, maka pahala yang kita dapatkan juga beda. Nah, maka bisa mencatat sebagai sebuah faedah di sini bahwasanya kadar pahala seseorang diukur dari kadar takzimnya kepada Allah. Ya, kadar pahala yang didapatkan oleh seseorang dalam ibadahnya sebanding atau diukur dengan kadar takzimnya kepada Allah. Semakin ta'zim dia kepada Allah, maka semakin besarlah kadar pahalanya. Baik. Menuntut ilmu itu ibadah apa bukan ikhwan? Ibadah. Nah, dalam menuntut ilmu ini butuh adanya takzim itu, ya, pemuliaan kepada Allah. Maka ketika sedang menuntut ilmu, pemuliaan antum terhadap Allah itu besar, maka besar pula pahala antum dalam menuntut ilmu. Itulah kenapa dulu di daurah awal antum datang ke Mahat ini, ya, kita membahas kitab Ta'zimul Ilmi. Ya, harapannya adalah agar antum bisa memuliakan Allah, ya, sehingga ketika antum bisa memuliakan Allah, maka Allah akan memuliakan antum dengan ilmu. Ya. Ya, kenapa? Karena kadar pahala kita dari menuntut ilmu ini diukur dari kadar pemuliaan kita terhadap Allah. Semakin kita memuliakan Allah, maka semakin besar pula, semakin berkah pula ilmu yang kita dapatkan. Nah, sekarang bagaimana bentuk pemuliaan kita kepada Allah dalam menuntut ilmu? Ya, kita memperhatikan adab dalam menuntut ilmu. Kenapa? Ya, karena kita sadar menuntut ilmu ini adalah perintah Allah, adalah ibadah yang Allah perintahkan, adalah misi yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, maka kalau kita memuliakan Allah, ya tentu kita muliakan perintahnya.
ya. Ya, perintah presiden itu dikeluarkan dalam bentuk surat. Ya. Antum bayangkan nggak kalau seandainya presiden itu nulis surat, ya, nulis perintahnya di kertas nasi bungkus, ya. Kemudian kertas itu diberikan kepada rakyat untuk dibacakan, masuk akal nggak seperti itu? Ya, itu akan disepelekan. Ya. Perintah presiden itu ditulisnya di atas kertas, ya, ada stempel presiden di situ, diketik dengan rapi, ada ya kop suratnya, ya, ada barcode-nya, nggak bisa ditiru sama ya, orang biasa. Ya. Kenapa begitu? Kenapa sedemikian mewahnya? Padahal untuk perintah presiden, ya karena perintah dari orang yang dianggap mulia, kedudukannya tinggi, begitu. Maka perintahnya juga harus dimuliakan. Maka kalau kita memuliakan Allah, tentu perintah Allah juga kita muliakan. Kalau benar kita memuliakan Allah, maka seluruh hal yang berkaitan dengan Allah kita muliakan. Dan menurut ilmu ini adalah hal yang paling dekat dengan Allah di dunia ini. Kenapa? Karena dengan kita menuntut ilmu, kita semakin kenal siapa Allah. Ya, hanya dengan menuntut ilmu kita bisa mengenali Allah. Satu-satunya jalan itu, ya. Satu-satunya jalan untuk bisa mengenali Allah adalah dengan menuntut ilmu. Maka kita harus muliakan jalan ini, jalan menuntut ilmu. Kita serius dalam belajar, memperhatikan adab dalam belajar, ya, berbuat baik kepada ya beradab dengan adab yang baik kepada para pengajar, kepada teman-teman dalam belajar, memperlakukan kitab-kitab dengan baik, ya, melaksanakan apa yang diperintahkan, ya, jika itu kaitannya dengan kebaikan antum dalam belajar, itu bentuk-bentuk kita memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu itu sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika para asatizah mengatakan ikhwah antum harus beradab sama guru-guru antum, itu guru nggak butuh sama adab antum yang butuh, ya, antum yang beradab yang butuh. Kenapa? Karena dengan antum beradab kepada guru itu sama dengan antum sedang memuliakan para ahli ilmu. Ya, artinya antum memuliakan ilmu yang dia bawa. Kalau antum memuliakan ilmu, itu sama dengan antum memuliakan, ya, dari mana ilmu itu berasal, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memuliakan para asatidzah itu bukan memuliakan manusia, itu memuliakan ilmu yang dibawa, yang mana ilmu tersebut bersumber dari kalamullah, ya, bersumber dari Allah sendiri. Jadi ya, jangan melihat apa yang tampak saja, tapi lihat apa yang berada di belakangnya. Itu orang yang bijaksana. Ya, ketika kita beradab, ya, kita belajar di kitab adab, aturan dalam majelis ilmu itu nggak boleh begini, nggak boleh gitu, nggak boleh selonjoran, nggak boleh begini. Kenapa para ulama itu kok kesannya lebay sekali? Imam Ahmad, ya, tidak pernah, ya, selonjoran kakinya, padahal rumahnya Imam Syafi'i jaraknya jauh dari rumah beliau. Ya, cuman ke arah rumah Imam Syafi'i beliau nggak pernah selonjoran. Ya, saking hormatnya sama Imam Syafi'i. Ini bukan karena Imam Syafi'i gila hormat, ya, bukan karena Imam Ahmad itu lebay dalam memuliakan gurunya, tidak, ya, tapi karena Imam Ahmad paham bahwasanya kalau saya memuliakan guru saya, ya, sebesar pemuliaan saya kepada guru saya, sebesar itulah ilmu akan saya dapatkan, sebesar itulah Allah akan memuliakan saya. Jadi kebaikannya untuk kita sendiri. Ya, maka para ulama mengatakan adabul mar'i alamatus sa'adatihi. Adab seseorang itu adalah tanda kebahagiaannya. Ya, adab seseorang itu adalah tanda kebahagiaannya. Dia akan bahagia. Kenapa? Karena dia dimuliakan oleh Allah. Disebabkan apa? Disebabkan adabnya. Jadi jangan dianggap sepele masalah ini, terutama adab dalam ibadah, adab dalam sholat, adab dalam mendatangi masjid. Ya. Ya, jadi antum jangan marah kalau lagi duduk di masjid selonjoran sambil baca Al-Quran kemudian ditegur misalkan, ya, ngaji jangan kakinya selonjoran. Sebenarnya itu tidak mengurangi mengatakan berbentuk haram, tidak. Ya. Baca Al-Quran sambil selonjoran, sambil rebahan itu nggak masalah, ya. Tapi kurang adab kalau sambil selonjoran itu. Ya, kenapa? Yang antum baca adalah firman Allah, ya, Rabbul Alamin, ya, maka hendaknya duduk dengan cara yang baik. Ya. Boleh nggak baca Al-Quran, ya, pakai celana pendek? Boleh aja, ya, pakai baca Al-Quran, ya, asal aurat tertutup, ya, pakai celana pendek, atau antum baca Al-Qurannya sambil rebahan, sambil nyender, boleh-boleh saja. Ya, tapi itu, ya, tidak menunjukkan kesempurnaan adab. Gitu, ya. Nah, ketika kita menegur antum itu bukan halal haram, ya. Kalau masalah adab itu bukan halal haram, tapi pantas atau tidak pantasnya. Nah,
Kalau ustadznya bilang jangan lakukan ini, ikhwah, ya, bukan berarti kalau antum melakukan itu jatuh kepada haram. Ya, jangan lakukan ini. Kemudian antum mikir, ini kan perbuatan yang tidak haram ini. Kenapa ustadz melarang? Anak nggak mau kalau begitu. Anak akan tetap lakukan karena ini bukan perbuatan haram. Bukan begitu cara memahaminya, ya. Ustadz melarang bukan nggak mesti harus itu perbuatan haram. Ya, Ustadz melarang karena perbuatan tersebut tidak menunjukkan adab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berarti akan mengurangi, ya, pahala, ya, mengurangi kemuliaan kita di hadapan Allah. Baik. Sampai mana tadi? Wa hudurul qalbi huwa tafrighuhu min kulli ma huwa mulamisun lahu. Maka hadirnya hati itu adalah kosongnya hati dari apa-apa yang mencampurinya. Ya, hati itu gampang sekali kan bolak-balik, gampang sekali hati tercampur dengan berbagai macam hal. Maka ya, hadirnya hati itu maksudnya ketika hati kita itu kosong dari hal-hal begitu, kosong dari menghayal, ya, kosong dari memikirkan makanan, kosong dari memikirkan habis ini mau makan apa, kosong dari memikirkan pertandingan bola dan sebagainya. Nah, itu namanya hudurul qalbi. Fayaqtarinu idzaka al-ilmu wal amal. Maka kaitannya dengan hal ini adalah ada ilmu dan amal di situ. Ya, wala yajri al-fikru fi ghairihima. Ya, wa ghaflatul qalbi fi shalah 'anil munajati ma laha sababun illa al-khawatirun nasya'an hubbid dunya. Nah, perhatikan di sini, ya, kelalaian hati dalam salat, dalam bermunajat kepada Allah itu sebabnya hanya satu, ya, yaitu kesenangan-kesenangan dunia, yang mana kesenangan dunia itu muncul dari besarnya rasa cinta kepada dunia. Nah, Imam Al-Zahabi dalam kitab Al-Kabair mengatakan ra'sud dunubi hubbud dunya. Ya, kepalanya dosa-dosa itu adalah cinta kepada dunia. Dosa apapun yang antum sebutkan sekarang itu akarnya adalah karena cinta dunia. Semakin besar cinta seorang terhadap dunia, maka semakin besar dan semakin banyak pula dosa yang dia lakukan. Sebaliknya, semakin berkurang kecintaan seorang terhadap dunia, maka semakin besar pula dosa yang akan dilakukan. Apa itu cinta dunia, ya, Pak? Cinta dunia itu ketika kita menjadikan hati kita melekat dengan sesuatu dari dunia ini. Ya, hati kita lekatkan pada harta. Ya, sehingga kita kalau dapat harta merasa, ya, memiliki hubungan yang dekat sekali dengan harta itu, merasa memiliki harta, sehingga ketika harta itu habis atau hilang kita merasa bersedih. Ini tanda bahwasanya kita sudah mulai mencintai dunia. Nah, orang yang tidak mencintai dunia, dapat harta ataupun tidak bagi dia sama saja. Nah, kenapa? Karena dia tahu bahwasanya harta itu adalah, ya, bukan bagian dari, ya, kampung akhirat, bukan bagian dari perjalanan selanjutnya, yang tidak akan dibawa mati. Baik, maka jangan pernah ikatkan hati kita itu dengan apapun di dunia ini. Ya, ya, banyak ayat dalam Al-Quran yang melarang kita dari hal itu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. At-takatsur itu salah satu bentuk kemelekatan hati kepada sesuatu. Yaitu ketika orang takatsur itu artinya berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dan anak keturunan. Berarti dia melekatkan hatinya dengan dua hal ini. Ya, dia terikat hatinya dengan dua hal ini. Ketika hartanya bertambah, dia bahagia. Ketika hartanya berkurang, dia sedih. Ya, ini berarti hatinya sudah terikat sama harta. Ya. Nah, karena sedih dan, ya, bahagianya ditentukan oleh hartanya. Ya, saldonya nambah senang, saldonya berkurang sedih. Ya, itu sudah mulai menunjukkan kecintaan kepada dunia. Nah, ya. Ya, tapi kalau habisnya harta kita karena sedekah, maka di situ seharusnya, ya, kalau ada orang bersedih karena hartanya habis karena sedekah, dia bersedih karena nggak bisa sedekah lagi, ya itu tentu adalah sebuah kesedihan yang diperbolehkan. Ya. Ini sedih karena nyesal, ya, nyesal dia sedekah banyak, ya, yang seperti ini, ya, tentu adalah bagian dari hubbud dunia, ya, kecintaan yang besar terhadap dunia. Nah, kalau di kalangan antum sekarang, di kalangan tulabul ilmi, kemelekatan hati itu mungkin belum pada harta, ya, tapi pada benda yang bernama HP. Ya. Ya. Kalau antum dalam beberapa waktu saja tidak bisa, kalau nggak main HP itu rasanya hampa, itu hati antum sudah antum melekatkan dengan HP. Ya. Hati antum sudah terikat dengan dia. Ya.
maka besar pertanggungjawabannya kalau seperti itu ya kawan. HP itu hanya sekedar alat, ya, hanya suatu hal yang ya bisa bernilai baik, bisa bernilai buruk, tergantung bagaimana cara kita menggunakan. Nah, kalau hati kita sudah kita lekatkan pada benda ini, maka sekarang dia sudah memiliki nilai yang besar bagi antum, ya, memiliki peran yang besar bagi hidup antum, HP itu. Ya, maka ya pastikan antum menggunakan HP itu untuk hal-hal yang benar, untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan untuk hal-hal yang sia-sia, apalagi hal-hal yang haram. Ya, karena besar pertanggungjawaban. Ya. Dalam Al-Quran memang tidak ada larangan untuk menggunakan HP untuk main game dan sebagainya, tapi ada ayat Al-Hakumut Takatsur itu. Ya. Dan nasihat seperti ini mungkin akan lewat saja bagi antum. Kenapa? Karena di Al-Quran juga sudah dikatakan begitu. Hatta zurtumul maqabir, baru antum akan sadar. Ya, hatta zurtumul maqabir, kalau kalian sudah ya di dalam kuburan baru akan sadar kalau ternyata HP ini tidak ada manfaatnya bagi saya. Ya, ternyata saya main game sampai berlarut malam, ya. Ya, saya menggunakan HP untuk sosial media dan sebagainya, ternyata itu semua ya justru akan memberatkan hisab saya di akhirat nanti. Di situ kita akan sadar nanti. Ya. Ya, itulah kenapa nasihat itu susah untuk diterima itu, karena Al-Quran sendiri mengatakan begitu. Ya, tabiat manusia itu akan sadar kalau sudah masuk ke dalam kuburan. Nah, kecuali tentunya orang-orang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, orang-orang yang masih memiliki hati yang hidup, bukan hati yang terlanjur mengeras karena dosa-dosa. Hati yang susah menerima nasihat itu adalah hati yang keras karena dosa dan maksiat yang terlalu sering dia lakukan. Maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah agar hati kita dilembutkan sehingga kita mudah menerima nasihat. Kalau hati kita mudah menerima nasihat ikhwah, maka ya kita bisa tenang hidup di dunia ini. Ya, kenapa? Karena sedikit saja kita menyimpang, ada nasihat datang, kita kembali lagi ke jalan yang lurus. Tapi kalau susah menerima nasihat, sudah jauh kita menyimpang jalannya, jalan yang lurus ke sini, kita sudah jauh menyimpang ke sini, nasihat datang bertubi-tubi nggak kita dengar. Ya. Nasihatnya bilang balik, ya, muter balik jalannya, ini salah, ya, nggak antum dengerin, jalannya terus sampai ujungnya apa? Ya, jurangnya neraka. Waliyadzubillah. Nah, kalau perhatikan masalah ya HP ikhwan, ya ana banyak ya tahu tentang masalah penggunaan HP ini sampai sekarang, ya ternyata pelanggaran-pelanggaran itu masih saja ada, ya, ya dan ya sebagai seorang muslim kita hanya bisa menasihati antum saja. Yang menasihati antum ini adalah kewajiban ana, antum berubah apa tidak itu urusan antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, karena tugas saya kita sampai situ saja. Ya. Suatu saat nanti ya ketika antum akan melanjutkan pelajaran nanti, kalau timbul penyesalan, ya fala talumanna illa nafsa. Jangan antum celah orang lain, jangan antum celah dan diri antum sendiri karena tidak mau mendengarkan nasihat. Maka perhatikan misalnya, ya jangan ya jadikan hati antum keras, ya jangan ya terlalu ya mengikuti hawa nafsu. Ya. Penggunaan HP itu hanya memberikan kesenangan antum yang sifatnya sesaat saja. Ya. Kalau antum tidak mau menahan pahitnya belajar, susahnya belajar, ya maka tajarra bidzulil jahli tulah hayatikum. Ya maka antum harus siap-siap untuk menahan hinanya kebodohan seumur hidupnya. Ya, dikarenakan tidak sanggup menahan kesabaran dalam menuntut ilmu. Para ulama zaman dulu ujian dalam menuntut ilmunya ya jarak safar yang jauh, ya, uang yang sedikit, ya. Ya, itu ujian para ulama zaman dulu dalam menuntut ilmu. Nah, ujian antum zaman sekarang itu ya HP, ya. Nggak jauh-jauh ujian antum itu HP, ya. Nah, maka jadilah antum yang sedikit ikhwah, karena selama anda menuntut ilmu ikhwah, perjalanan panjang anda menuntut ilmu dari ya belasan tahun yang lalu sampai sekarang, banyak sekali contoh-contoh nyata anda temukan di sepanjang jalan itu. Yang para ikhwan, para santri, teman-teman yang tadinya menuntut ilmu istiqomah, masya Allah, berpaling dari jalan disebabkan apa? Karena HP. Ana nasihati antum bukan karena nggak ada contoh nyatanya ikhwah. Ana melihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Ana bisa sebutkan nama orang-orangnya siapa sekarang, ya. Yang sekarang keadaannya mengenaskan seluruhnya. Yang tidak lagi mengenal apa itu sunnah, tidak lagi mengenal apa itu thalabul ilmi. Mereka 100% terjerumus ke dalam ya kesenangan dunia. Ya.
Ada beberapa di antara mereka yang ya kembali ke jalan yang benar, ya kembali mereka untuk menuntut ilmu, tapi karena sudah terlambat, ya sudah sibuk dengan ini itu, akhirnya kembali ketarik lagi ke dunia yang lama. Ya, begitu, ya. Jadi ini bukan omongan yang kosong, ini kita nasihati antum ya, karena memang kita melihat ada contoh nyata, gitu, ya, ada faktanya. Mungkin antum belum melihat karena antum baru awal-awal belajar, pergaulan antum belum luas, ruang lingkup yang antum ketahui hanya sebatas di mahat ini saja. Ya, kita sudah tahu dari mahat-mahat yang lain, kita kenalan dengan banyak orang, bahkan dari negara-negara yang berbeda. Ya, banyak di antara mereka itu yang gugur dalam perjalanan menuntut ilmunya disebabkan fitnah jawab, fitnah HP. Ya. Nah, maka jangan antum jadi seperti mereka-mereka itu. Ya. Dan nasihat ini dia kan berkali-kali kita sampaikan berkaitan dengan HP ini. Wah, antum juga mungkin bosan mendengarnya. Ya. Ya, anak juga kadang merasa bosan untuk nasihat antum tentang HP. Ya, tapi mau gimana lagi? Ya, kita diperintahkan untuk tetap saling menasihati. Ya, masalah yang terima apa tidaknya, Allah alam. Ya, serahkan dulu. Ya. Nah, maka jangan sampai jangan sampai antum buat kita yang menasihati ini sampai pada titik merasa bosan untuk menasihati antum karena tidak mempan-mempan. Ya, kalau seorang pengajar itu sudah bosan menasihati antum, su'ul adab, ya, itu adab yang sangat buruk. Ya. Kalau orang tua sudah berhenti menasihati anaknya, maka mustahil ada keberkahan pada hidup si anak. Ya, mustahil. Pasti anak itu akan disegerakan azabnya di dunia, ya, karena dia telah durhaka di situ, dihitung durhaka di situ. Ya, kenapa? Karena dia telah membuat orang tuanya merasa putus asa dari menasihatinya. Ya, ini orang tua secara nasab. Ya, guru-guru antum itu adalah orang tua antum secara ilmu, secara agama. Ya, para ulama mengatakan, ya, al-aba ya, abun nasab. Ya. Wal asatiza wasyuyukh, ya abur ruh. Ya. Orang tua kita yang melahirkan kita itu adalah bapak secara nasab kita, secara garis keturunan. Tapi para guru itu adalah bapak kita secara ruh, ya, yang mendidik ruh kita, yang mendidik fisik kita adalah orang tua kita, yang mendidik ruh kita adalah guru-guru kita. Maka hak mereka sama. Ya, hak mereka sama, harus sama-sama didengarkan. Nah, ketika dikasih nasihat, ya, apalagi kalau nasihatnya sudah diulang-ulang, ya, jangan sampai kita sampai di tahapan di mana nasihat itu bosan untuk disampaikan. Kalau sudah sampai kita bosan, kemudian kita biarkan antum melakukan apapun yang antum mau lakukan, ya, seharusnya ini menjadi ya kabar buruk bagi antum. Kalau orang yang tadinya rajin menasihati antum, kemudian tiba-tiba membiarkan antum melakukan apapun yang antum mau, jangan malah senang di situ. Ya. Karena itu artinya dia sudah melepas tanggung jawabnya, menyerahkan tanggung jawabnya ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah akan kebaikan yang mendapatkan itu? Tidak mungkin. Ya. Ya, ibaratnya sekarang perintah untuk saling menasihati kan perintah dari Allah, ya. Para guru diperintahkan untuk menasihati murid-muridnya oleh Allah, ya. Ketika para guru sudah melakukan itu, menasihati, tapi tidak didengar-dengar juga, maka para guru ini akan lepas tangan. Ya. Kalau ya para guru ini kan ya pesuruhnya Allah, ya, asistennya Allah mereka ini. Ya, dia melaksanakan perintahnya Allah. Kalau para guru ini saja sudah lepas tangan, maka yang turun tangan selanjutnya adalah yang menyuruh, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang menegur langsung, gitu. Ya, dan tegurannya tentu tidak akan sama dengan teguran seorang guru, ya, sesama manusia. Ya, tegurannya Allah itu banyak contohnya. Ya, dan teguran yang paling tidak kita inginkan adalah dihilangkannya hidayah itu. Ya, sampai gara-gara HP kita dicabut hidayah. Ya, kenapa dicabut hidayah? Azab teguran itu. Ya, kalau tiba-tiba kita malas belajar, lebih senang untuk melakukan hal-hal yang tidak ada kaitan dengan thalabul ilmi, itu tanda bahwasanya hidayah itu mulai dicabut. Sedikit demi sedikit akan ya, hilang kebiasaan menuntut ilmu, akhirnya ya sepenuhnya tidak pernah menuntut ilmu lagi. Ya, disebabkan ya, hukuman yang Allah segerakan di dunia ini. Waliyadzubillah, kita tidak harapkan seperti itu. Ya, nah, perhatikan masalah ini, ya, jangan sampai ya, ini membuat antum kehilangan kesempatan yang besar. Antum sudah berada di jalan yang benar, tapi karena HP ini justru antum malah ya, berbalik ke jalan yang tidak benar. Ya,
Jangan hanya karena benda kecil ini ya, hisab kita diperberat, kemudian perjalanan ilmu kita menjadi tidak berkah gara-gara ini. Masa kita mengorbankan masa depan kita karena kesenangan sesaat untuk main game itu? Main game kan bisa dilakukan kapan saja di masa yang akan datang ya. Tapi belajar ini hanya antum bisa lakukan sekarang. Kenapa? Karena sekarang otak antum sedang bagus-bagusnya untuk belajar, tidak ada kesibukan. Kalau di masa yang akan datang sudah sibuk antum ya. Nah, di masa itu kalau antum sudah tua nanti, antum hanya bisa terduduk di rumah, nggak kemana-mana. Puas-puasin sudah main game di situ. Ya. Tapi sekarang energi antum masih banyak, waktu masih luang, kesempatan belajar ada. Ya, hal ini kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, yang tersisa hanyalah penyesalan. Nanti kalau sudah tua mau ngapain? Ya. Yang tersisa hanyalah penyesalan saja. Nah, maka perhatikan masalah ini. Ya, nasihat tidaklah disampaikan kecuali iradatul khair lil ghair. Maka nasihat itu karena kita menginginkan kebaikan bagi orang lain, ikhwan. Bukan karena ingin mengatur. Apa faedahnya anak menasihati antum sebenarnya? Tidak ada kebaikan yang Anda dapatkan. Tidak akan Anda digaji karena menasihati antum. Tidak. Anda membiarkan antum main HP seterusnya, itu tidak ada mudarat apapun bagi Anda. Tidak ada. Ya. Nah, ketika ada orang yang mau repot-repot menasihati antum, itu antum seharusnya merasa bersyukur, malah mau mendengarkan itu. Ya. Artinya kalau antum malah dibiarkan melakukan apapun semau antum, itu artinya saking buruknya adab antum dalam mendengar nasihat, saking kerasnya hati antum sampai orang putus asa menasihati antum. Bayangin itu. Ya. Orang-orang yang keras-keras hatinya itu sekelompok dengan Abu Jahal, Abu Lahab itu. Kenapa? Karena dakwah kan nggak nembus-nembus ke hati mereka. Ya, maka jangan sampai kita segolongan dengan mereka, dinasihatin terus-menerus setiap hari nggak mau dengar. Ya, sekelompok kita dengan mereka kalau seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, ini dia pembahasan kita ikhwan tentang ya al-makruhat fi shalah, hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Di pembahasan selanjutnya kita akan masuk ke awqat dan nahi, waktu-waktu yang terlarang untuk salat. Ada 3 waktu yang terlarang, nanti kita akan bahas berdasarkan beberapa hadis. Nah, setelah itu baru kita masuk ke ya al-fawaid, ya qada'ul fawaid wa tartibuha. Ya, bagaimana cara mengqadha salat-salat yang sudah terlewat ya, dan urutannya seperti apa. Nah, itu akan kita bahas di hadis-hadis selanjutnya. Wallahu taala a'la wa alam. Naktafi bihada. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan mungkin? Tolong. Soal? Lajar? Kalau misalnya kita lagi sholat terus lapar gitu kan, apakah itu sholatnya boleh dibatalkan dari ulama itu? Baik. Sholat apa namanya? Ya, tidak boleh dibatalkan kecuali karena udzur-udzur syar'i, dan lapar itu bukan termasuk udzur syar'i. Kapan dikatakan lapar itu menjadi udzur syar'i? Kalau lapar itu sampai membahayakan nyawa. Ya. Kalau nggak makan detik ini juga atau menit ini juga pasti meninggal. Ya. Ya, tapi nyatanya seperti itu kan tidak begitu ya. Orang itu bisa menahan makan lebih 20 hari. Ya. Orang nggak makan 20 hari bisa. Ya, tapi kalau minum ya maksimal itu 3 hari. Ya. Nah, jadi kalau secara logika ya tidak mungkin ada kondisi di mana kita harus membatalkan sholat demi makan biar tidak mati, itu nggak ada. Benar ya? Maka sesuatu yang hampir tidak ada terjadi kasusnya, maka kita anggap tidak ada. Nah, sebagaimana Pak Fikih mengatakan an-nadir la ibarolaha. Sesuatu yang jarang terjadi itu nggak dianggap. Artinya kasus persentasenya kecil, 0,sekian%. Ya. Maka tidak dianggap ada. Ya. Maka kita katakan tidak boleh membatalkan sholat karena lapar. Karena lapar yang antum rasakan tidak sampai membahayakan nyawa. Paham ya? Karena kalau laparnya sampai membahayakan nyawa, tentu sebelum makan, sebelum sholat antum sudah makan dulu. Paham maksudnya ya? Ya, gitu. Bukan malah sholat dulu baru kemudian dibatalkan, kemudian makan, gitu kan? Makan dulu biar. Ya. Baik, wallahu ta'ala. Nah, soal akhir. Oke. Kelas. Baik, Anda berikan antum tugas untuk ahkam ini.
Ya, tugas antum adalah anda bagi atau menjadi dua bagian. Mana absen? Absen 1 sampai absen 11 sampai Iksan ya. Dari Ibra, Ibrahim, Fatih, Fikri, Harun, Ismail, Khalid, Letubah, Khalid, sama Iksan ya. Absen 1 sampai absen 11 mereka-mereka yang disebutkan tadi namanya, itu tuliskan pengertian-pengertian yang ada dalam kitab ini. Oke? Ya, dari penjelasan kita yang pertama sampai sekarang sebutkan ya, cari pengertian-pengertian yang ada di situ. Jelas? Ya, yang ada di kitab aja antum kumpulkan. Misalkan di hadis yang pertama itu ada pengertiannya secara bahasa